kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih berkah dalam. Saya berharap kita semua masih dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, semangat, dan dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, Alkisah ada seekor keledai yang dibuang oleh pemiliknya ke sebuah sumur tua yang kering yang sudah tidak ada airnya. Karena keledai ini dinilai sudah tidak kuat, sudah tua, dan juga sudah tidak cerdik maupun pandai lagi. Artinya pemilik ini menilai bahwa keledai ini sudah tidak berguna baginya. Menyaksikan keadaannya yang tragis seperti ini, keledai tersebut hanya bisa menangis dan meratap. Tidak lama kemudian sang pemilik beserta dengan beberapa warga di sekitar desa itu lalu mulai datang ke sumur tersebut dan membawa setumpuk tanah-tanah yang hendak dilemparkan dan dibuang ke dalam sumur tersebut agar supaya keledai ini terkubur mati dan tidak dapat hidup lagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, maka mulailah pemilik ini beserta dengan warga desa di sana melemparkan sedikit demi sedikit, setumpuk demi setumpuk tanah-tanah ke dalam sumur. Dan menyaksikan ini, ketika tanah-tanah itu mulai berdatangan ke dalam sumur, mulai menyentuh dan berada di atas pundak serta bahu dari keledai ini semakin menangis dan meratapi hidupnya. Mengapa? Karena saat itu ia berpikir bahwa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Sebentar lagi ia akan mati. Maka perlahan-lahan tanah-tanah ini mulai semakin berdatangan dan menumpuk mengenai atas bahunya, mengenai atas punggungnya. Namun sesaat kemudian keledai ini berpikir, keledai ini punya ide bahwa kenapa tidak tanah-tanah yang ada di atas bahu dan punggungnya ini coba ia kebas-kebaskan. Dan itu yang ia lakukan. Ia mulai mengebaskan tanah yang menyentuh tubuhnya, yang berada di atas bahu dan punggungnya. Begitu tanah ini datang, ia kebas-kebaskan. Ia kebas-kebaskan. Dan ternyata tanah yang ia kebas-kebaskan itu kemudian jatuh ke sebelah kanannya, jatuh ke sebelah kirinya. Lalu ia mulai melompat ke kanan, ia mulai melompat ke kiri. Ia kebas-kebaskan lagi, ia lompat ke kanan, ia lompat ke kiri. Dan ternyata itu yang kemudian ia lakukan seterusnya.
ternyata tanah-tanah yang dilemparkan kepadanya itu perlahan-lahan mulai menumpuk dan meninggi, dan kemudian keledai ini melompat ke sisi kanan. Begitu kemudian tanah ini menumpuk dan meninggi di sisi kiri, yang melompat ke sisi kiri. Begitu di sisi kanan, yang melompat di sisi kanan. Dan ternyata apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, keledai ini perlahan-lahan justru bisa naik melalui tumpukan tanah-tanah ini sampai ke atas lubang sumur. Dan tanpa disangka oleh pemilik dan warga desa di sekitar itu, ternyata keledai ini berhasil menyelamatkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, apa pesan moral yang bisa kita peroleh dan kita hayati dari kisah sang keledai yang cerdik ini? Hari-hari ini kita memasuki sebuah era yang baru. Kita memasuki sebuah new normal life. Dengan di sekitar kita mulai muncul kebiasaan-kebiasaan hidup yang baru. Mulai muncul perilaku-perilaku hidup yang baru. Dan mau tidak mau, kita harus melalui itu semua. Kita harus menjalani itu semua. Mungkin ada hal-hal yang positif yang dapat mendukung kehidupan kita untuk semakin bertumbuh dan berkembang. Namun tidak sedikit pula ada hal-hal yang mungkin bisa saja membuat kita tenggelam dan terpuruk jika kita menyikapinya dengan salah tentang kondisi di akhir-akhir ini. Maka izinkan pada siang hari ini, terinspirasi dari keledai yang cerdik dan sederhana ini, saya ingin membagikan sebuah tips sederhana bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya sebut dengan ABC for happiness and your success life. Saya ingin membagikan 3 hal sederhana yang saya rangkum dengan alfabet ABC. Yang pertama, A-nya adalah adaptive dan action. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, inilah saatnya kita move on dari keadaan kita hari-hari ini. Setelah 3 bulan lebih kita mungkin tenggelam di dalam situasi yang tidak pernah kita sangka dan kita pikir-pikirkan sebelumnya, di mana pandemi ini memberi dampak yang begitu luar biasa dalam seluruh aspek dan sisi kehidupan kita. Dan bisa saja kita kemudian tenggelam di dalam setiap kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan juga di dalam setiap kesulitan-kesulitan kita. Namun hari ini saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kita move on. Bagaimana caranya? Kita harus mulai beradaptasi. Kita harus mulai berdamai dengan situasi di sekitar ini. Di rumah, mari kita beradaptasi dengan banyaknya waktu-waktu kita bertemu dan berkumpul dengan pasangan hidup maupun anak-anak kita. Karena kita sudah tidak punya kesempatan sebanyak sebelumnya untuk mungkin traveling ke luar kota atau bahkan ke luar negeri, atau bahkan mungkin melakukan aktivitas kita, melakukan sebuah perjalanan bisnis maupun kunjungan kerja yang ke luar kota dan sebagainya. Semuanya masih dalam kondisi yang terbatas. Kita beradaptasi untuk bekerja di rumah. Kita beradaptasi untuk berjumpa dan berkumpul dengan pasangan hidup dan anak-anak kita. Di rumah, kita pun beradaptasi dengan anak-anak kita yang beberapa waktu yang lalu menjalani kegiatan belajar mengajar secara online. Bahkan setelah libur sekolah ini, masih mungkin dilakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Mari kita beradaptasi untuk tetap mensupport mereka, untuk tetap mendukung mereka, supaya mereka pun bisa sukses di dalam kegiatan belajar mengajar yang online ini. Mari juga kita beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan kita yang hari-hari ini didominasi oleh keterbatasan untuk berkumpul, keterbatasan untuk berkomunikasi. Namun itu jangan menjadi penghalang. Kita bisa berkomunikasi dan berkumpul dengan media online.
Maka mari kita beradaptasi untuk pelajari media-media online ini, melakukan meeting-meeting secara online, sehingga kita tetap bisa berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan rekan-rekan kerja kita, baik di dalam satu lingkup kota di mana kita bekerja maupun dengan rekan-rekan kita yang ada di kota-kota yang lain. Begitu juga dalam usaha dan bisnis kita, mari kita beradaptasi. Saya cermati dan amati begitu banyak pribadi-pribadi yang hari-hari ini mulai beradaptasi dan take action. Mereka tidak tenggelam untuk berhenti, meratapi, dan tidak berbuat apa-apa terhadap situasi hari-hari ini. Tapi mereka beradaptasi. Sebagaimana misalnya kita cermati, mulai bermunculan seminar-seminar online, mulai bermunculan webinar, ketika pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, bahkan meeting-meeting, pertemuan-pertemuan itu dilakukan secara online, baik melalui media online yang sudah ada maupun media-media online yang mungkin akan muncul baru, aplikasi-aplikasi yang baru yang kita tetap perlu beradaptasi dan kita pelajari terus-menerus. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah adaptasi dan action. Anda tidak boleh diam, Anda harus terus beradaptasi dan bergerak. Lalu yang kedua adalah B, yaitu brave heart. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita memiliki hati yang berani. Brave heart, hati yang berani, bagaikan seorang pejuang, bagaikan seorang pahlawan, bagaikan seorang prajurit yang harus menghadapi setiap tantangan demi tantangan di dalam hari-hari pertempurannya maupun di dalam hari-hari kehidupannya. Kita harus memiliki hati yang berani untuk tetap melakukan sesuatu yang terbaik yang telah diberikan sebagai sebuah peluang atau kesempatan di sekitar kita. Tentunya keberanian kita bukanlah sekedar sebuah keberanian yang nekat dan tanpa persiapan serta tanpa perhitungan, tetapi karena kita percaya justru rahmat Tuhan senantiasa beserta kita. Karena Ia pun pernah bersabda kepada kita semua, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Maka mari kita memiliki iman, kita memiliki hati yang berani untuk tetap melangkah, untuk tetap berbuat sesuatu. Tentunya kemudian di dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita mempersiapkan diri kita. Dengan cara apa? Beradaptasi itu tadi, yaitu belajar hal-hal yang baru dan melakukan hal-hal yang baru sekalipun dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan dengan penuh motivasi. Karena kita mau melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang ketiga adalah C. Apa ini C? Yaitu creativity and collaboration. Maka mari saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, di hari-hari ini justru mari kita berkreasi, mari kita kreatif untuk kemudian menggali hal-hal apa saja yang bisa menjadi sebuah peluang, yang bisa menjadi sebuah pintu rahmat, yang bisa kemudian kita jadikan sebagai kesempatan untuk terus melakukan sesuatu, untuk terus bekerja, untuk terus menumbuh dan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dari hari yang ke hari. Mari kita explore setiap potensi kita, setiap talenta-talenta kita yang mungkin masih tersembunyi. Dan ketika kita kreatif mempelajari hal-hal yang baru, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan tidak lupa pula, jangan hanya bekerja sendirian, jangan hanya berkarya sendirian. Hari-hari ini dibutuhkan sebuah kolaborasi. Collaboration ini sangat penting. Mengapa? Karena kita tidak sempurna dan kita tidak mungkin menguasai semuanya. Maka kita punya orang-orang di sekitar kita. Kita punya sahabat-sahabat di sekitar kita. Kita punya sumber daya di sekitar kita. Kita harus berkolaborasi dengan itu. Dan akhirnya menciptakan sebuah hubungan kerjasama yang sinergis. Dan kemudian bisa menghasilkan
sebuah karya yang maksimal, sebuah karya yang optimal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, ABC, Adaptive and Action, Brave Heart, Creativity and Collaboration. Semoga dengan ABC, tips sederhana ini akan tetap membuat kita bisa terus menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan. Dan tentunya kita boleh kembali mulai menata kesuksesan dalam hidup kita. Kita meraih keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita. ABC for happiness and your success life. Di dalam rahmat Tuhan, mari kita terus tumbuh dan berkembang. Mari kita terus berkarya dan senantiasa kita boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga di sekitar kita, dan kepada setiap sesama kita. Amin. Tuhan